Hujan turun dengan deras di hutan tropis Kalimantan. Air membasahi dedaunan, membawa aroma tanah basah yang khas. Di sebuah pondok sederhana di pinggir hutan, seorang wanita tua bernama Nenek Ratih menatap keluar jendela kayu kecil dengan mata yang penuh kehangatan. Rambutnya yang memutih terikat rapi, dan senyum lembut selalu menghiasi wajah keriputnya. Di pangkuannya, seekor bayi orangutan putih yang langka sedang meringkuk, tubuh kecilnya dibalut kain hangat. Bayi orangutan itu ditemukan Nenek Ratih beberapa minggu sebelumnya, terluka dan sendirian setelah kebakaran besar melahap sebagian hutan. Bayi itu kini menjadi teman setianya, meski Nenek Ratih tahu, merawatnya bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia percaya bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup, dan ia bertekad memberikan kehidupan yang lebih baik untuk si kecil yang diberinya nama Biru, karena matanya yang berwarna biru cemerlang. Pagi itu, Nenek Ratih terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin masih menyelimuti pondoknya. Ia berjalan pelan ke tempat tidur kecil di sudut ruangan, tempat Biru tertidur lelap. "Selamat pagi, Biru," bisiknya lembut, sambil menyentuh kepala kecil orangutan itu. Mata biru si kecil perlahan terbuka, memandang penuh kepercayaan pada wanita tua yang menyelamatkannya. Setiap hari, Nenek Ratih menghabiskan waktunya mencari buah-buahan dan daun-daun segar di hutan. Meskipun tubuhnya renta, ia tak pernah mengeluh. Bagi Nenek Ratih, Biru bukan sekadar hewan, ia adalah bagian dari keluarga. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa merawat Biru adalah tantangan besar. Pernah suatu hari, Nenek Ratih membawa Biru ke pasar desa untuk membeli makanan tambahan. Orang-orang terkejut melihat seekor orangutan putih yang begitu langka. Banyak yang mencoba membujuk Nenek Ratih untuk menjual Biru dengan harga tinggi. "Kamu bisa hidup nyaman, Bu Ratih, tanpa perlu kerja keras lagi," bujuk seorang pedagang. Air mata mengalir di pipi Nenek Ratih. "Kamu anak yang baik, Dika. Jangan sampai sesuatu terjadi padamu," bisiknya. Setelah beberapa jam berjalan tanpa henti, mereka akhirnya sampai di sebuah dataran tinggi. Di sana, Nenek Ratih melihat bangunan kecil yang dikelilingi pagar tinggi. Itu adalah pusat rehabilitasi yang dimaksud Dika. Seorang penjaga yang bertugas segera keluar menyambut mereka. "Siapa Anda? Apa yang terjadi?" tanyanya heran. "Dika mengirim kami ke sini," jawab Nenek Ratih singkat. "Tolong lindungi mereka." Di pusat rehabilitasi itu, Nenek Ratih menemukan tempat yang aman untuk Biru dan orangutan lainnya. Namun, hatinya masih penuh kekhawatiran tentang Dika. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Dika berhasil melarikan diri dari pemburu, meski dengan luka-luka. Ketika Dika akhirnya tiba di pusat rehabilitasi, Nenek Ratih menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu seperti Angga bagi Nenek," katanya. Air mata mengalir di pipinya. Biru memeluk Dika dengan tangan kecilnya, seolah berterima kasih atas pengorbanannya. Kini, di tempat yang aman, Nenek Ratih, Dika, dan Biru memulai hidup baru dengan harapan bahwa suatu hari, hutan akan kembali menjadi rumah yang aman bagi semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Namun, Nenek Ratih menggeleng. "Biru bukan hanya hewan bagiku. Dia seperti anakku sendiri. Aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja." Dika memahami perasaan Nenek Ratih, tapi ia juga tahu bahwa bahaya akan terus mengintai jika mereka tetap di hutan. "Kita bisa bekerja sama, Bu. Saya tahu tempat yang aman. Kita bisa membawanya ke sana tanpa harus berpisah." Setelah berpikir panjang, Nenek Ratih setuju. Bersama Dika, mereka memulai perjalanan menuju pusat rehabilitasi yang dimaksud. Perjalanan itu penuh tantangan, melintasi sungai deras, melewati hutan lebat,
dan menghindari jejak para pemburu. Di sepanjang perjalanan, Nenek Ratih semakin mengenal Dika. Ia adalah seorang pemuda yang mencintai alam dan binatang. Sama seperti anak Nenek Ratih dulu, Angga. Cerita-cerita Dika tentang perjuangannya melawan perburuan liar membuat Nenek Ratih merasa bahwa ia telah menemukan sekutu sejati. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu malam, saat mereka beristirahat di sebuah gua kecil, terdengar suara langkah berat mendekat. Ternyata, para pemburu telah menemukan jejak mereka. Dika segera mematikan lampu senter, memberi isyarat agar semuanya diam. Namun, anak orang utan yang ketakutan mengeluarkan suara kecil, membuat para pemburu menyadari keberadaan mereka. Di sana. Mereka ada di gua itu, diteriak salah satu pemburu. Nenek Ratih memeluk Biru erat, sementara Dika mengambil sebatang kayu untuk berjaga-jaga. Bu, cepat bawa mereka keluar lewat celah belakang gua. Saya akan menghadang mereka, kata Dika dengan nada tegas. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri, balas Nenek Ratih. Namun, Dika bersikeras. Mereka membutuhkanmu lebih dari apapun. Pergilah sekarang. Dengan berat hati, Nenek Ratih mengikuti instruksi Dika. Ia membawa Biru dan orangutan lainnya keluar melalui celah sempit di belakang gua. Dari kejauhan, ia mendengar suara perlawanan Dika dan para pemburu. Fajar menyingsing di hutan yang asing bagi Nenek Ratih. Ia dan rombongannya, Biru, induk orangutan, serta anaknya, berjalan tanpa tujuan pasti sepanjang malam. Kini mereka berhenti di tepi sungai kecil. Nenek Ratih duduk di atas batu, memandangi aliran air yang jernih, sementara Biru bermain dengan daun yang terapung. Ini tempat yang cukup aman untuk sementara, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ia tahu mereka tak bisa tinggal di sana selamanya. Para pemburu mungkin akan terus mengejar. Induk orangutan yang terluka masih lemah, dan anaknya meringkuk di sisinya, tampak ketakutan. Nenek Ratih memetik beberapa daun obat yang ia kenali, lalu meraciknya menjadi pasta sederhana untuk mengobati luka di kaki si induk. Kita harus bertahan, nak, ucapnya pelan, mengusap kepala orangutan itu. Hari mulai siang ketika Nenek Ratih mendengar langkah kaki manusia mendekat. Ia segera berdiri, melindungi Biru dan orangutan lainnya di belakangnya. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria muda dengan pakaian lusuh namun ramah. Ia membawa ransel besar dan kamera di lehernya. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, kata pria itu sambil mengangkat tangan sebagai tanda tidak berbahaya. Saya seorang peneliti. Nama saya Dika. Saya sedang mempelajari orangutan di daerah ini. Nenek Ratih memandang pria itu dengan waspada. Namun, melihat senyumnya yang tulus, ia merasa sedikit lega. Apa yang kau cari di sini? Tanyanya tegas. Saya mendengar suara orangutan dan melihat jejak manusia semalam. Saya khawatir ada pemburu di sekitar sini, jawab Dika. Matanya tertuju pada Biru, dan ia tertegun. Astaga, seekor orangutan putih? Ini sangat langka. Nenek Ratih menjelaskan situasinya, bagaimana ia menyelamatkan Biru dan induk orangutan dari pemburu. Wajah Dika berubah serius. Bu, tempat ini tidak aman. Kita harus membawa mereka ke pusat rehabilitasi orangutan. Di sana mereka akan dilindungi. Di sini ada jejaknya, suara salah satu dari mereka terdengar jelas. Pasti dia membawa orangutan itu. Jantung Nenek Ratih berdegup kencang. Ia memeluk Biru yang ketakutan, sementara induk orangutan di sudut ruangan tampak semakin lemah. Dengan hati-hati, Nenek Ratih mengambil sebuah kayu panjang yang biasa ia gunakan untuk memasak. Ia tahu, melawan para pemburu adalah hal berbahaya. Tapi ia tak akan membiarkan makhluk-makhluk kecil itu diambil begitu saja.
Ketukan keras di pintu membuat suasana semakin mencekam. "Bu Ratih, buka pintunya. Kami tahu kau menyembunyikan orangutan di sini." Nenek Ratih menguatkan hati. Dengan suara tegas, ia menjawab dari dalam, "Pergi dari sini. Ini bukan urusan kalian." Namun, para pemburu itu tak menggubris. Mereka mencoba mendobrak pintu, sementara di dalam, Biru mulai menangis. Nenek Ratih memeluknya erat, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Saat pintu hampir terbuka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari belakang pondok, terdengar suara gemuruh, suara sekelompok orangutan liar yang mendekat. Mereka tampak marah, seolah tahu bahwa ada ancaman bagi sesama mereka. Para pemburu tertegun. Mereka tak menyangka akan menghadapi kawanan orangutan. Di tengah kekacauan itu, Nenek Ratih melihat celah untuk melarikan diri. Dengan hati-hati, ia membawa Biru, induk orangutan, dan anaknya keluar lewat pintu belakang. Dalam kegelapan malam, Nenek Ratih dan para orangutan bergerak menjauh dari pondok. Ia tahu, pondok itu tak lagi aman. Dengan hati berat, ia meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya selama puluhan tahun, hanya untuk melindungi makhluk-makhluk yang ia sayangi. Hati Nenek Ratih terasa berat. Tapi ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa kebaikan dan cinta akan selalu menemukan jalannya. "Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini?" bisiknya lirih. Nenek Ratih memungut segenggam tanah yang hitam dan hancur. Di kejauhan, ia melihat kepulan asap tipis, tanda bahwa hutan itu belum benar-benar aman. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya, suara orangutan lain. Namun, suara itu penuh kesakitan. Nenek Ratih mempercepat langkahnya, menemukan seekor induk orangutan terjerat jebakan pemburu. Induk itu meronta, matanya penuh rasa takut. Tanpa pikir panjang, Nenek Ratih menghampiri. Ia berusaha membuka jeratan kawat yang melukai kaki si orangutan. Tapi kawat itu terlalu kuat, dan tangannya mulai berdarah saat mencoba membukanya. "Sabar, Nak. Aku akan menolongmu," katanya lembut. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berhasil melepaskan jebakan itu. Namun, luka di kaki si induk terlalu dalam. Orangutan itu lemah, hanya mampu memeluk anaknya yang masih kecil sambil memandang Nenek Ratih dengan tatapan seolah berterima kasih. Pemburu-pemburu itu semakin kejam, gumam Nenek Ratih saat membawa induk dan anak orangutan itu ke pondoknya. Kini, ia tak hanya harus merawat Biru, tetapi juga dua tamu baru yang membutuhkan perlindungan. Malam itu, pondok Nenek Ratih terasa lebih sesak. Induk orangutan terbaring lemah di sudut ruangan, sementara anaknya meringkuk di sisinya. Biru, yang biasanya ceria, tampak gelisah, seolah mengerti suasana hati yang suram. Nenek Ratih duduk di tepi tempat tidur, memikirkan cara melindungi mereka semua. Ia tahu, kehadiran para pemburu hanya akan semakin sering. Di luar, suara hutan yang gelap terdengar menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar pondok. Nenek Ratih tertegun. Ia memadamkan lampu minyak dan mengintip dari jendela kecil. Bayangan beberapa pria dengan senjata dan senter terlihat mendekat. Namun, Nenek Ratih hanya menggeleng tegas. Hidup bukan soal uang. Anak ini butuh cinta, bukan kandang, jawabnya mantap, sambil membawa Biru pergi. Di malam hari, ketika hutan sunyi, Nenek Ratih sering berbicara pada Biru, seolah ia bisa mengerti. "Biru, kamu tahu? Dulu nenek punya anak laki-laki. Namanya Angga. Dia sangat suka binatang, terutama orangutan. Tapi dia pergi terlalu cepat. Saat melihatmu, nenek merasa seperti diberi kesempatan untuk menjaga Angga lagi. Meski dalam wujud yang berbeda,
ucapnya, sambil menyeka air mata yang jatuh perlahan, biru, seakan memahami kesedihan Nenek Ratih, merangkak mendekat dan memeluk lehernya. Pelukan kecil itu membuat hati Nenek Ratih hangat. Meski ada kesedihan yang terus menghantuinya, hari demi hari berlalu, ikatan antara Nenek Ratih dan Biru semakin kuat. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, ancaman dari luar tak pernah benar-benar hilang. Pemburu liar, kebakaran hutan, dan tekanan untuk menjual Biru terus menghantui mereka. Nenek Ratih tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Pagi itu, suara burung-burung terdengar lebih jarang. Hutan yang biasanya ramai oleh cicit binatang kini terasa lebih sunyi. Nenek Ratih duduk di depan pondoknya, memandangi Biru yang sedang bermain dengan seikat daun kering. Ada rasa khawatir yang menyelinap di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Biru, sepertinya ada yang berubah di hutan kita," gumamnya sambil menghela napas. Biru menoleh sejenak, lalu kembali bermain, tak memahami kekhawatiran Nenek Ratih. Hari itu, Nenek Ratih memutuskan pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari makanan. Dengan langkah hati-hati, ia melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Namun, yang ia temukan hanya pohon-pohon yang tumbang dan tanah yang hangus bekas terbakar.